penempatan kapal perang AS di Karibia, serangan terhadap kapal-kapal Venezuela, dan retorika yang memanas membuat banyak pihak mulai bertanya, apakah perang sedang mendekat? Meski belum ada keputusan resmi, skenario intervensi militer kini terasa lebih realistis dibanding beberapa tahun lalu. Dan pertanyaannya adalah, apa yang terjadi jika AS benar-benar menyerang Venezuela? Serangan pertama kemungkinan tidak melibatkan pasukan darat. Para analis sepakat bahwa AS akan memulai dengan serangan rudal jarak jauh dari kapal perang dan pesawat tempur. AS sudah menempatkan kapal induk raksasa USS Gerald Ford di dekat wilayah Venezuela, tanda bahwa skenario militer sedang disiapkan. Target awal kemungkinan adalah pertahanan udara Venezuela, fasilitas militer, dan lokasi yang diklaim sebagai pusat distribusi narkoba. Namun banyak ahli menilai tuduhan narkoba hanya dalih politik. Venezuela bukan pemasok utama narkotika ke AS. Karena itu, motif sebenarnya diduga adalah perubahan rezim dan geopolitik. Jika serangan terjadi, kondisi Venezuela berpotensi berubah menjadi kekacauan besar. Menurut analis, ada beberapa kemungkinan. Kelompok paramiliter bisa berebut wilayah, militer bisa terpecah, dan kejahatan terorganisir dapat mengambil alih sebagian kota. Ironisnya, serangan terbatas justru bisa menguatkan posisi Nicolas Maduro karena konflik eksternal biasanya memunculkan efek rally around the flag. Masyarakat berkumpul membela pemerintahan yang diserang. Oposisi Venezuela yang selama ini berharap perubahan kekuasaan bisa semakin tersingkir karena mereka tidak memiliki kekuatan bersenjata. Lantas, apakah AS akan mengirim pasukan darat? Kemungkinan ini sangat kecil. AS masih dibayangi trauma perang Irak dan Afghanistan. Pasalnya, serangan darat besar akan memerlukan ratusan ribu tentara, biaya besar, dukungan publik, dan resiko korban tinggi. Karena itu, strategi AS kemungkinan akan mengandalkan operasi rahasia CIA, tekanan udara, dan upaya merusak kesetiaan militer Venezuela. Namun, menurut banyak analis, militer Venezuela kini sudah dibersihkan dari pihak oposisi, sehingga mereka kemungkinan akan melawan sampai akhir. Bagaimana reaksi warga Venezuela? Reaksi masyarakat kemungkinan bercampur. Sebagian mungkin berharap serangan AS membuka jalan menuju perubahan. Namun sebagian besar, terutama masyarakat miskin, kemungkinan melihat intervensi sebagai ancaman baru dalam kondisi yang sudah sangat sulit, seperti hiperinflasi, kelangkaan makanan, listrik terbatas, dan krisis migrasi terbesar di Amerika Latin. Bagi banyak orang, perang bukan berarti kebebasan, melainkan lebih banyak penderitaan. Venezuela tidak sendirian. Ada dua negara besar yang kemungkinan terlibat, yaitu China sebagai mitra ekonomi terbesar Venezuela dan Rusia yang memasok sistem persenjataan dan membangun kerjasama militer. Walaupun kecil kemungkinannya kedua negara akan mengirim pasukan, dukungan intelijen dan logistik bisa membuat konflik meluas menjadi krisis regional atau proxy war seperti di Suriah atau Ukraina. Selain itu, sekutu Venezuela seperti Kuba, Nicaragua, dan Bolivia kemungkinan akan memberikan dukungan politik, bahkan mungkin logistik. Beberapa analis memperingatkan bahwa Venezuela mungkin bukan akhir, tetapi awal pola baru. Presiden AS sudah memberi sinyal bahwa negara manapun yang memproduksi kokain termasuk Kolombia bisa menjadi target militer. Artinya, konflik ini bisa memicu destabilisasi di seluruh Amerika Latin dengan alasan perang melawan narkoba. Jika pola ini berkembang, batas antara penegakan hukum, kontraterorisme, dan perang bersenjata akan semakin kabur. Saat ini, masa depan Venezuela berada di titik kritis. Serangan udara mungkin terjadi dalam hitungan minggu atau semuanya bisa mereda di meja diplomasi. Pada akhirnya, pertanyaannya bukan sekadar apakah AS akan menyerang,
Tetapi, apa yang terjadi setelahnya? Siapa yang akan memimpin Venezuela? Dan apakah kawasan itu siap menghadapi konsekuensi perang baru?